Berikut kita akan saksikan bersama skenario umroh bagi jemaah asal Indonesia. Kerajaan Arab Saudi menetapkan sejumlah aturan baru untuk jemaah umroh. Aturan-aturan itu merujuk pada peningkatan kasus varian Omikron dalam beberapa pekan terakhir. Presidensi Umum Urusan Dua Masjid Suci mengalokasikan 34 rute atau trek untuk jemaah umroh di area tawaf sekitar Ka'bah. Alokasi ini ditetapkan untuk membagi waktu keberangkatan dan ibadah jemaah umroh menjadi beberapa kelompok. Ada masa tunggu hingga 10 hari antar kelompok jemaah umroh. Kerajaan Saudi juga kembali menempelkan stiker untuk memperingatkan jemaah agar saling menjaga jarak selama beribadah umroh. Jemaah juga diingatkan untuk selalu mengenakan masker. Aturan-aturan tersebut kembali diterapkan memasuki tahun 2022 Masehi ini setelah terdeteksi kasus pertama varian Omikron di Arab Saudi. Sebelumnya selama 2 bulan Arab Saudi sempat melonggarkan pembatasan bagi ibadah umroh. Kita akan langsung berbincang dengan Konsul Haji KJRI Jeddah, Bapak Endang Jumali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endang, kami ingin tahu Bapak persiapannya seperti apa ini untuk menyambut kedatangan 419 jemaah umroh asal Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adro Media. Tentu kami di sini selaku perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi telah berkoordinasi dengan pihak instansi terkait, baik itu Kementerian Haji, kemudian juga General Authority Civil Aviation, kemudian juga muasasah dan juga bandara. Insya Allah nanti malam pukul 7 waktu Saudi Arabia, sejumlah 419 jemaah akan tiba di Bandara Madinah. Kemudian Pak, kami ingin tahu juga bagaimana mekanisme untuk penyambutan ketika tiba, screening kesehatan, kemudian karantina, sampai dengan ibadah umrohnya Pak. Ya, pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan berbagai aturan termasuk protokol kesehatan. Salah satunya adalah nanti pada saat tiba di bandara akan screening PCR. Jadi akan ditanya hasil tes PCR, kemudian juga validasi terhadap visa, kemudian masuk ke imigrasi, dan tentu nanti setelah itu akan di screening kelompok mana yang akan karantina dan juga mana yang tidak akan karantina. Tentu yang akan karantina adalah bagi pengguna vaksin selain 4 sekawan, ya, selain 4 vaksin yang digunakan di Arab Saudi, yaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson Johnson. Kemudian juga nanti ada di luar itu yaitu Sinovac, kemudian Sinopharm dan juga Sputnik. Nah itu akan dikenakan atau diberlakukan karantina sampai saat ini masih diberlakukan aturan GAKA Arab Saudi yaitu 5 hari, Mas. Baik. Selanjutnya Pak, mengenai verifikasi berkas kalau di Indonesia dengan aplikasi Peduli Lindungi vaksinnya Sinovac. Tapi kan ternyata di Saudi vaksin yang diakui di luar Sinovac ya Pak ya. Itu bagaimana Pak cross checknya di lapangan? Ya, Kementerian Agama, Direktorat Jenderal PHU telah memiliki satu sistem namanya Siskopatu, kemudian juga telah diintegrasikan dengan Peduli Lindungi di Indonesia, dan alhamdulillah data-data tersebut sudah bisa terbaca di Arab Saudi sehingga bisa memudahkan untuk mengkelompokkan jenis-jenis vaksin tersebut, sehingga memudahkan bagi para petugas yang ada di Arab Saudi, terutama untuk maskapai penerbangan, ya, sehingga nanti setelah ada list mana yang harus dikarantina dan tidak,
akan lanjut ke hotel, dan kebetulan hotel karantina yang untuk jemaah 419 ini di Hotel Nuzul di Madinah akan dilakukan karantina, kemudian nanti akan dites PCR setelah 4 hari. Jika negatif, itu diperbolehkan langsung ke Masjidil Nabawi untuk melakukan sholat, kemudian juga melakukan sholat di Raudhah. Lalu setelah itu biasanya 5 hari sampai 6 hari di Madinah akan berlanjut ke Mekah untuk melakukan umroh. Dan semua itu sudah dijadwalkan, sudah dihandle oleh muasasa atau agen travel yang ada di Arab Saudi. Seperti itu, Mas Andro. Pak Endang, bagaimana skenario di lapangan jika selama karantina ada jemaah yang tadinya negatif, kemudian dites kembali, hasilnya positif, Pak? Ya, menurut peraturan Kementerian Haji dan Umroh, mereka akan dilakukan karantina secara khusus dan di-cover oleh asuransi yang telah dibayarkan oleh jemaah, include paket yang sudah dibayarkan. Dan peraturannya bahwa setiap hotel karantina itu harus ada space sekitar 10% dari jumlah kamar yang tersedia di hotel tersebut, khusus untuk alokasi yang positif. Untuk waktunya, kan biasanya kan ya karantina bisa jadi kalau untuk di Arab Saudi tadi sudah dihitung 4-5 hari. Tapi kalau yang ternyata terpapar, Pak, apakah membutuhkan waktu 10-14 hari kemudian bisa umroh lagi? Karena biayanya juga akan besar nantinya. Ya, itu semua sudah di-cover oleh asuransi, Mas. Jadi selama isolasi mandiri atau isolasi di hotel tidak mengeluarkan lagi biaya. Kemudian semua itu ditanggung oleh muasasah di Arab Saudi. Dan peraturan di pemerintah Arab Saudi, khususnya di Kementerian Kesehatan, ketika terpapar positif itu akan dicek ulang setelah 5 hari dari waktu terpapar. Terima kasih banyak Bapak Endang Jumali, Konsul Haji KJRI Jeddah. Assalamualaikum Bapak.